Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai eh, Muslim dan saya kepingin eh, mencari pencerahan ataupun meminta pencerahan dengan para kiai besar dan kepada para habaib, kepada kiai-kiai soheh, mungkin yang sudah ilmunya memenuhi syarat untuk mendidik ataupun memberi pengetahuan kepada orang-orang yang belum paham akan hadis ataupun akan istilahnya Islam yang sebenarnya. Apa yang perlu dilakukan oleh Islam dan apa yang perlu tidak dilakukan oleh Islam. Jadi di sini saya yang sukanya berburu atas pengetahuan, atas keilmuan yang mana saya belum tahu dan saya belum mendapatkan keyakinan dalam diri saya. Kalau belum, istilahnya saya bertanya kepada orang yang lebih pintar, khususnya ke para habaib ataupun ke para kiai. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, ya kan, saya pengen meminta petunjuk dari Habibana Habaib Habib Lutfi ataupun kepada Kiai Soheh Gus Baha, ya kan. Di sini saya kepengen bertanya kepada Habib Lutfi dan kepada Gus Baha. Nah, jadi di sini yang saya tanyakan, ya kan, ini yang sering kali saya jumpai di jamaah ataupun di masyarakat ataupun di golongan-golongan istilahnya orang yang mempunyai keluarga, eh, yaitu yang tahu akan ilmu hukum agama, ataupun eh, yang sudah menjadi kiai kondang. Nah, di sini. Nah, jadi saya sering gitu loh mendapatkan pertanyaan itu dari teman-teman yang merasakan akan keluhan dalam keluarga beliau. Nah, jadi di sini yang perlu saya sampaikan dan yang perlu saya tanyakan kepada Habib Lutfi bin Yahya dan kepada Gus Baha dan khususnya kepada kiai-kiai lainnya yang mungkin menonton video saya ini. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan kepada waliullah ataupun kepada kiai-kiai besar ataupun kepada habaib, ya kan, di sini yang ingin saya pertanyakan yaitu eh, gimana hukumnya, ya kan, kepada seseorang, ya kan, kepada seseorang, ya toh, yang mempunyai ilmu agama yang sangat kuat, yang sangat hebat, bahkan dia sudah menjadi panutan jutaan umat, ya kan. Nah, tapi di sisi lain itu dia itu kurang memperhatikan artinya keluarga besarnya. Nah, dengan alasan sibuk. Nah, nah di sini yang saya pertanyakan kepada para kiai besar yaitu, ya kan, apakah ada hadisnya, ya kan, di dalam kita merangkul umat bisa, di dalam kita apa namanya, menyampaikan kebaikan bisa diterima oleh orang. Di mana kita mempunyai kebaikan, ya kan, rasa kebaikan untuk menyampaikan kebaikan kepada umat, ya kan, mempersatukan umat untuk guyup rukun beragama, bertoleransi ataupun yang lain-lain. Nah, itu bisa. Nah, tapi seseorang itu tidak bisa, ya toh, merukunkan keluarga besarnya sendiri, ya kan. Entah itu sama saudara sekandung ataupun dengan keluarga besar ataupun kepada lingkungan, ya kan. Nah, maksud saya gini, jadi kalau kita ini bisa menyampaikan kepada seseorang kebaikan, ya kan, ya dia harus bisa menyampaikan kebaikan itu di dalam keluarganya gitu loh. Nah, ini ada yang bertanya seperti itu, ada yang mengeluh seperti itu ke saya, ya kan. Jadi maunya beliau itu kepingin pencerahan gitu loh. Nah, masuknya teman saya ini yang mengadu ke saya ini, jamaah yang mengadu ke saya ini, dia tanya, pertanyaannya seperti itu gitu loh. Nah, jadi dia itu mengeluh.
Nah, teman saya ini kepengennya itu ya kan, ya toh. Kalau memang dia itu bisa jadi panutan, saudara saya ataupun kakak saya ataupun siapalah, ya kan. Itu deket loh, bukan saudara-saudara jauh, bukan saudara dekat, bahkan saudara kandung loh itu ada. Nah, kalau misalnya saudara saya itu bisa menyatukan umat, bisa menyampaikan kebaikan kepada seluruh umat, ya kan? Dan dia itu jadi panutan dan pengikutnya tuh banyak luar biasa. Ya toh, bukannya jutaan lagi tapi ratusan juta kayaknya. Nah, karena orang itu sudah betul-betul kondang ataupun viral gitu loh. Nah, jadi eh, dia sendiri tidak bisa menyatukan keluarganya gitu loh. Nggak tahu dengan alasan apa, mungkin karena sibuk ataupun apa, ya kan kita nggak tahu namanya kesibukan seseorang itu kan masing-masing. Nah, jadi di sini ya kan, yang perlu saya tanyakan kepada para kiai, ya kan, gimana hukumnya, ya kan, dia iso ngomongi wong akeh, iso menyatukan umat, ya kan, dari semua golongan umat, ya kan, entah itu umat beragama sesama muslim ataupun toleransi kepada agama-agama yang lain, dia bisa menyatukan, gitu, bisa bisa menyatukan satu barisan untuk kita semua bersatu, ya kan, walaupun berbeda-beda agama. Nah, dia itu dianut, gitu loh, dia itu dianut, ya kan. Pokoknya luar biasa banget lah, hebatnya luar biasa. Nah, akan tetapi, ya kan, dia itu belum bisa menunjukkan kebijakan ataupun ya atau menjadi orang tua ataupun dalam keluarga itu yang dituakan, ya kan, untuk menyatukan keluarganya sendiri gitu loh, gitu. Entah dari pencerahan, entah dari istilahnya komunikasi, entah dari omongan secara lesan. Nah, selama ini belum ada gitu. Jadi teman saya itu mengeluh gitu. Belum ada. Nah, kalau teman saya ini kepinginnya ya kan, iya toh dia itu sebagai panutan. Kalau bisa ya dia juga itu bisa menjadi panutan keluarga kita gitu loh. Yang diminta itu. Jadi jangan dia itu bisa menjadi panutan untuk orang lain tapi dia tidak bisa untuk menyatukan keluarganya sendiri, keluarga besarnya sendiri. Nah, ini keluarga kandung teman saya ini dengan saudaranya itu, ya kan? Mungkin di sini tidak bisa saya sampaikan, tidak bisa saya sebutkan namanya. Tapi yang jelas intinya saya kepengen tanya, gimana hukumnya, gimana hadisnya, gimana dalilnya kepada para kiai besar, terutama Habib Lutfi ataupun Gus Baha yang Raja Tafsir, ya kan? Nah, jadi teman saya ini kepengennya, ya toh, dia itu bisa, oh iya, saudara saya ini, kakak saya ini bisa menjadi panutan oleh ramai orang, jutaan umat, ya kan? Bahkan dari semua golongan. Tapi dia itu, saya menganggapnya itu dia itu belum bisa menyatukan keluarganya sendiri. Entah dari omongan ataupun miskomunikasi ataupun istilahnya hubungan keluarga bahagia itu belum pernah dirasakan oleh teman saya ini. Jadi gitu. Jadi pengennya teman saya ini dia tuh kepingin yang merasakan hubungan rumah tangga ya atau keluarga besar ataupun kepingin guyub rukun terhadap keluarga besarnya ya kan walaupun toh di jalan yang berbeda-beda. Nah, maksudnya beliau itu sejelek apapun saya ataupun kakak-kakak saya yang lain ataupun saudara-saudara yang lain itu tetap saudaranya dan ada hubungan darah satu kandung kan begitu. Nah, maksudnya beliau tuh kepingin hubungan yang harmonis ya kan. Walaupun toh ya kan punya kesibukan masing-masing. Takkan dalam waktu sehari, seminggu, ya kan setahun, 10 tahun, 100 tahun, takkan nggak ada waktu dan kesempatan untuk menyerahkan waktu tersebut untuk keluarganya. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak logika itu. Sesibuk apapun orang itu, kan begitu. Nah, dari situ saya menjawabnya begini. Nah, sahabat, kata saya kan, kawan, kata saya. Nah, jadi seperti ini. Itu jalan satu-satunya. Ya, yang perlu sampean jalani, ya kan, itu harus sampean datang ke kiai besar. Ya tahu, datang ke kiai besar ataupun ke ulama besar, tanya apa hukum dalil dan hadisnya di situ. Ya toh. Kalau kamu di situ merasa benar, ya kan. Ya karena apa? Kalau menurut saya pribadi, benar kamu tuntutan kamu tuh benar.
ya kan. Karena setahu saya, dikala saya ikut majelis, ikut pengajian ataupun saya nderek kiai, nah itu yang saya pahami, ya kan, yang saya pahami dari yang saya ambil dari kiai-kiai itu ataupun dari majelis ataupun dari pengajian, ya kan. Itu yang saya pahami, ya toh, kesuksesan seseorang itu, ya kan, berawal doa dari kedua orang tua dan keluarganya. Nah, jadi, ya kan, setelah ada kesuksesan dalam diri kita, entah itu saudara kita, siapapun itulah, ya toh, yang punya ikatan keluarga. Misalnya ada yang harus diutamakan itu keluarga, ya kan. Habis itu selain orang tua lah ya, orang tua wajib, ya kan, orang tua dan keluarga. Selagi orang tua masih hidup, kalau yang udah nggak hidup keluarga. Sejelek apapun keluarganya, segoblok apapun keluarganya, ya kan, serendah-rendah apapun keluarganya. Kalau yang namanya dia punya ikatan darah, itu tetap akan dipertanyakan di akhiratnya nanti. Kalau ditanya malaikat ataupun Allah, siapa saudaramu? Kan pasti ngomong, nggak mungkin yang disebutkan orang lain, pasti saudaranya yang disebut. Namanya ditanyakan saudaranya kan. Nah, setelah itu baru kita bisa, ya kan, mengajak orang kebaikan, menyatukan umat, ya kan. Misalnya kita sebagai mubalik, ya di dalam ceramah kita itu harus sesuai dengan karakter kita gitu loh, dengan isi kita gitu loh. Jangan kita bisa kuar-kuar, ya kan, bisa menceramai jutaan umat, ya kan, tapi tidak sesuai akan isi dalam dirinya. Nah, mungkin siapapun lah yang paham akan pertanyaan saya ini bisa dijawab lah nanti ke ataupun DM saya ataupun apa namanya, kirim nomor WA ke saya ataupun komen di bawah, ya kan. Siapapun itu akan saya apresiasi dan saya akan mengikutnya bila mana benar kan gitu. Dan saya siap akan menjadi santrinya, ya kan. Karena apa? Tujuan hidup saya ini, ya kan, tujuan hidup saya ini saya punya prinsip, ya kan, laku utama nguntungake wong liya. Saya punya prinsip kalau bisa hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain, ya kan, walaupun toh diri saya sangat-sangat banyak kekurangannya, ya kan. Karena apa? Saya punya prinsip kalau saya ini bermanfaat untuk orang lain, karena manusia itu tugasnya kan bikin cerita, ya kan, bikin sejarah. Nah, sejarah itu kalau kita sudah mati baru jadi sejarah, baru jadi cerita. Tapi selagi kita masih hidup, kita belum bisa jadi cerita ataupun bisa dikatakan sejarah, ya kan. Nah, sama-sama kita bikin cerita dalam hidup ini, ya toh, ya toh. Ya kita harus, namanya kita sama-sama keluar energi, keluar omongan, keluar apa-apa, ya toh, antara baik dan buruknya loh ini ya. Buruk juga ya keluar energi, baik juga keluar energi, dan saya memilih kebaikan, ya kan. Apa yang saya lakukan untuk orang lain, ya kan begitu. Nah, jadi saya ini terkenal terkenal dalam keluarga saya ini pribadi saya ya. Saya itu dari 4 bersaudara. Nah, saya ini orang yang paling kecil, anak yang paling kecil. Nah, saya ini terkenal yang paling bandel. Nah, terkenal yang paling nakal, yang paling bandel. Nah, tapi di sini, ya kan, untuk mengenai isi hati apa yang ada dalam isi hati saya ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan tidak ada yang tahu kebaikan saya yang saya lakukan kecuali Allah. Karena apa? Saya tidak pamer, saya tidak sombong, gitu. Insya Allah. Karena apa? Setiap kali saya sholat, ya kan, itu yang saya meminta kepada Allah, ya kan. Yang pertama, saya mendoakan kedua orang tua saya, ya kan. Dan yang kedua, yang pertama mendoakan kedua orang tua saya, dan yang kedua mendoakan anak saya, dan yang ketiga ya saya mendoakan keluarga kecil saya dan keluarga besar saya, semuanya saya sebut. Bahkan yang non muslim aja tak sebut, ya kan. Istilah bahasa Jawanya seperti ini, bahasa Indonesianya seperti ini. Ya Allah, atas nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, mudah-mudahan kulo, keluarga kecil kulo, tiang sepah kulo kali, anak-anak kulo, kakang-kakang kulo, yayu-yayu kulo, saudara-saudara kulo, dan umat muslim sedayanipun lan ugi umati panjenengan sedaya, ya Allah, mudah-mudahan asal keberkahan dugi panjenengan, ya Allah. Nah, itu sering, bahkan wajib menurut saya setiap kali saya sholat, gitu loh. Dan apakah itu mau saya ngomongkan kepada orang banyak, ya kan? Kan nggak mungkin, itu yang tahu, ya kan, baik buruknya saya itu hanya Allah. Nah, maksudnya untuk orang lain ataupun keluarga besar, ya kan,
itu saya sarankan ya kan, dalami dulu, sifati dulu karakter keluarga ataupun karakter seseorang itu gitu loh. Karena apa, tobatnya kita nggak ada yang tahu loh. Ya kan, tobatnya kita kepada Allah itu nggak ada yang tahu. Ya kan, maksud saya, dan saya itu punya prinsip seperti itu tuh dari semua keadaan loh. Maksudnya dari keadaan saya, misalnya saya dikala ada seneng ya kan, ada rezeki lebih dari Allah, saya tidak lupa. Apalagi saya lagi susah, lagi sedih, lagi diuji sama Allah, ya kan? Saya tidak lupa. Jadi dalam keadaan saya senang ataupun tidak, saya tidak lupa kepada prinsip saya bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Untuk berbagi kalau kita mampu. Ya toh, kalau kita nggak mampu, kita berusaha untuk mampu untuk berbagi kepada umat, sesama umat beragama ataupun sesama umat muslim yang ada. Kan begitu. Itu prinsip saya. Nah, jadi di sini yang perlu saya sampaikan kembali kepada para kiai besar ya kan, kepada para habaib ya kan, dengan adanya pertanyaan tadi tolong dijawab ya kan. Saya memohon, saya ingin belajar kepada para kiai ataupun habaib untuk kebenaran ya kan, untuk kebenaran dalam Islam. Islam itu apa toh yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan ataupun yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ya kan, pencerahannya ya mungkin kita tahu lah, kalau misalnya hanya sekedar pengetahuan mabuk nggak boleh, main perempuan nggak boleh, judi nggak boleh dan lain-lain itu bisa. Nah, tapi selebih-lebihnya kan masih banyak ya kan dalam Islam ini ya kan. Jadi tatanan Islam ini kan banyak ya kan. Jadi mungkin itu tema yang pertama lah yang saya tanyakan ya kan. Jadi gimana menurut para kiai dengan adanya pertanyaan saya tadi, yaitu eh, kalau kepingin ya kan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, iso ngomongi wong oke, iso ngomong wong oke, tapi nggak iso ngomong keluargane dewi, nggak bisa ngomong adik-adik atau kakang-kakangnya. Nah, jadi begitu. Nah, sedangkan kakang-kakangnya, adik-adik itu, dia itu mengeluh, mengharap gitu loh, keharmonisan dalam keluarga tersebut. Gitu, kepengen miskomunikasi dengan baik, ya kan? Walaupun toh di sela-sela kesibukannya beliau, kakak-kakaknya, adiknya menyadari kok kalau misalnya seseorang itu sibuk dengan kahanannya beliau, ya kan, itu kita menyadari. Yang penting miskomunikasi dengan baik, kalau ada apa-apa dirembuk dan ada yang tidak baik, ada yang kurang, itu harus diluruskan, diomongi, ya kan. Kita duduk satu forum, ya kan, tabayun, ya toh, kita kumpul dari keluarga besar tersebut, ya toh, disampaikan apa yang bisa disampaikan, yang tidak baik dibaikkan, yang tidak lurus diluruskan, apa yang tidak tahu dipertanyakan, kan gitu. Nah, itu kan bahagia banget gitu loh kalau ada keharmonisan dalam rumah tangga. Fungsinya harmonis dalam keluarga ya kan, ya seperti itu gitu loh. Jadi jangan menganggap ya kan ada yang mampu dari saudara kita, entah itu mampu materi ataupun pengetahuan ataupun ilmu ya kan, terus jangan menganggap saudara-saudara ini terus dianggap remeh gitu loh, dianggap goblok ya loh, dianggap gimana ya, nggak sepadan lah, jangan. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, itu boleh nggak dalam Islam gitu loh. Jadi kalau kata guru-guru atau kata kiai-kiai yang pernah saya dengar dalam ceramahnya itu, ya toh, wong ki nek iso ngomongi wong kudu iso ngomongi keluargane dhisik. Nek iso ngomongi wong, urung iso ngomongi keluargane dhisik, kuwi urung pantes. Kuwi aja dhisik dadi tukang ngomongi wong. Ya toh, apa meneh kok kiai. Ya kan, kiai kuwi saurunge nyeramahi wong kudu harus iso nyeramahi keluargane dhisik. Gitu. Nah, yang selama ini ya toh, yang selama ini dari keluarga itu mati suri gitu loh. Nggak hanya tahunan, puluhan tahun gitu loh. Puluhan tahun mati suri, nggak pernah yang namanya ada agenda ya kan, atau ada statement yang istilahnya kerukunan dalam berkeluarga itu nggak ada. Dalam keluarga itu nggak ada. Yang ada acuh tak acuh, cuek ya kan. Entah, nggak tahu karena dia mampu atau dia kaya ataupun dia sudah sukses ataupun toh memang sifat karakternya beliau seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya lihat loh itu ya, saya lihat memang itu sudah puluhan tahun gitu loh. Saya anggap mati suri. Nah, dengan adanya teman saya ini dari keluarga itu, dia yang paling berani gitu loh, yang paling berani untuk kepingin meluruskan dari kakak-kakaknya yang kurang lurus menurut beliau, kan begitu. Nah, jadi guyub rukun misalnya, fungsinya guyub rukun itu banyak loh. Jadi gini loh, lek guyub rukun ambek sedulur, ambek saudara,
Misalnya di antara keluarga kita ada yang mampu, gitu. Itu seberat apapun itu jadi enteng gitu loh. Misalnya ada keluh kesah perekonomian dalam keluarga, ya kan bisa dirembuk bareng-bareng, bisa kita selesaikan bareng-bareng, bisa kita tuntaskan bareng-bareng. Nah, terus kenyamanan, ya kan nyaman, ayem. Nah, iso kumpul, ya kan. Walaupun toh nggak bisa kumpul, miskomunikasi dengan baik, saling percayalah itu intinya. Nah, gitu. Nah, terus misalnya, ya kan, eh, kita pengen berbagi pengalaman atau kita pengen berbagi apa yang kita mampu, ya kan? Padahal fungsinya banyak lah. Urip ini guyub rukun kasut dulur itu penak banget, ya toh. Nggak ada beban berat. Misalnya kayak orang tua loro, ya kan? Kayak orang tua kita sakit, ya kan? Itu dirembuk nih karo kabeh sedulur. Kepiye to, kepiye to, kepiye to. Nah, jangan acuh tak acuh, ya toh. Jangan cuek, ya kan? Terus seandainya, ya kan, ada saudara yang marah, ada saudaranya yang marah karena tidak pas menurut tatanya beliau, ya wajar kalau seperti itu, kan begitu. Karena marahnya beliau itu bukan tanpa alasan, marahnya beliau itu marah, kepingin yang dia maksud itu, dulu itu guyub rukun dalam keadaan apapun. Nah, dalam seberat apapun sudah dienteng, keluh kesah apa bisa terselesaikan, ya kan, kita bisa tukar wawasan, bisa tukar pengalaman, ya kan, ya kan enak gitu loh, fungsinya itu enak, Allah juga senang gitu loh, nggak dulu dulu ribut rukun. Nah, sedangkan temanku itu tadi nggak mau, dia itu sebetulnya ribut-ribut dengan keluarganya nggak mau. Nah, tapi karena mungkin dianggap sudah terlalu, sangat amat terlalu, ya kan, yang selama ini puluhan tahun. Nah, jadi mungkin dia berontak lah, kan begitu. Jadi jangan semuanya itu bisa dinilai dengan uang, ya, atau jangan semua itu bisa dinilai dengan duit, dengan tahta, kasta, kekuasaan, jangan, ya kan. Sehebat apapun kamu, ya kan, itu pasti ada pertanggungjawabannya gitu loh. Semuanya itu milik Allah dan semuanya itu titipan Allah, ya kan. Semuanya itu titipan, entah itu rezeki kesehatan, rezeki dunia, ataupun amanah yang diembannya, itu semuanya titipan. Kalau Allah sudah murka, ya kan, kalau Allah sudah tidak berkehendak lagi menitipkan kepercayaan itu kepada hambanya, pasti akan dicabut dengan mudahnya. Allah akan mencabut, gitu loh, ya kan. Karena apa? Tidak sesuai, tidak pantas. Kamu saya titipi amanah, saya titipi kekayaan, saya titipi kamu menjadi orang yang bermanfaat. Itu nggak pantas, ya kan. Karena apa? Di sisi baiknya, ya kan, di sisi baik buruknya itu manusia itu ya, elek api diomong, elek yo tansaya lebih parah-parah lagi diomong, baik juga ya diomong, gitu loh. Karena sifatnya manusia, hidup berlingkungan, ya toh, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam agama, ya kan. Jadi kudu eling dari dua yang saya sebut tadi. Api diomong, elek kan saya parah orang itu mengatakan kita, gitu loh. Nah, jadi di sini menurut para kiai ataupun para habaib ataupun para ulama, mungkin yang bisa menjawab apa yang saya belum tahu, ya toh. Biar hati saya plong mewakili jamaah ataupun mewakili seseorang, ya kan. Nah, di situ saya kepingin belajar, gitu loh, kepingin mendalami, ya kan. Karena apa, aku paling seneng lek jenenge milu kiai, milu wali, milu habib, ya aku seneng, ya kan. Dan saya tidak pilih-pilih, ya tokoh agama itu saya tidak pilih-pilih, siapapun tokohnya, ya kan, itu pasti di sisi lain ada baiknya gitu loh, walaupun toh bukan sealiran dengan kita, ya kan. Misalnya kayak Habib Bahar, kayak Habib Rizik, ataupun dari golongan Muhammadiyah, ataupun itu saya tidak pilih-pilih. Kalau saya mau berangkat, berangkat. Kalau saya tidak mau berangkat, berarti saya tidak bisa berangkat. Nah, tapi dalam majelis tersebut saya dengarkan, pasti di sisi lain mulai pembukaan hingga akhir doa itu pasti ada yang baik, ada yang pas menurut kita. Walaupun kita bukan satu aliran. Nah, ya kan, misalnya saya orang NU, asli orang NU, ya kan, tapi saya tidak fanatik dengan semua golongan. Nah, di situ saya paling senang gitu loh mencari petuah-petuah gitu loh. Entah itu dari golongan manapun. Karena apa? Sifat saya itu paling penasaran yang namanya pengetahuan. Gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada publik, gitu, kepada khususnya pertanyaan saya sampaikan kepada para kiai, ya kan, para ustadz, para
Gus-gus ya kan, para ulama-ulama. Nah, gimana hukumnya? Gitu loh. Ada dalilnya enggak gitu loh. Dalilnya apa gitu loh. Ya kan? Iso ngomongi wong akeh jutaan umat tapi ora iso ngomongi keluargane dhewe. Itu enggak iso bersatu dalam keluargane dhewe. Gitu loh. Nah, sedangkan dia kan lebih ngerti mungkin seseorang itu, ya kan? Karena dia ahli agama misalnya, ya kan? Ahli ilmu Islam misalnya. Seharusnya kan dia lebih tahu. Tapi kok kenapa dia tidak bisa menerapkan gitu loh? Yang saya maksud. Nah, bener apa salah gitu loh kalau ada seseorang yang punya sifat seperti itu. Nah, dan di sini rumus kuncinya yaitu yang diminta oleh seseorang itu yang diminta kepingin urip dalam keluarga besar beliau itu guyub rukun. Nah, itu menurut saya tidak salah. Guyub rukun, ya kan? Antrem ayem, ya toh. Jadi bila mana ada keluh kesah apa, ya toh, entah itu permasalahan perekonomian keluarga, pengetahuan, masalah apa, ya toh, di dalam menyelesaikan masalah itu, seberat apapun masalah itu, kalau dikumpulkan satu forum keluarga harmonis yang guyub rukun, itu pasti seberat apapun pasti jadi ringan, gitu lah. Nah, walaupun toh kita nggak harus kumpul, kalau memang betul-betul nggak ada waktu, tapi miskomunikasi yang baik, ya kan, saling membantu, ya kan, dalam membantu istilahnya pengalaman, gagasan, wawasan, ya kan, ya toh, ataupun istilahnya bantu banyak lah, kan gitu, ya toh. Nah, dan saya yang terakhir saya tanyakan kepada teman saya itu begini. Nah, tapi istilahnya keluarga kamu itu tidak lupa kan istilahnya akan keluarganya. Tidak, kalau lupanya tidak. Kalau kita ada kebutuhan apa-apa juga dibantu. Nah, tapi kan maksud saya semua itu jangan dinilai dengan uang gitu loh. Maksudnya teman saya ini saya tanya, jawabannya seperti itu. Jangan ditanya dengan uang. Gitu loh. Kalau semuanya bisa dinilai dengan uang, ya kan? Berarti kan kita ini sepele gitu loh. Keluarga ini dianggap sepele. Semuanya itu bisa dianggap dengan uang, ya kan? Nah, itu kan efeknya nggak bagus kata. Benar juga kan jawabannya teman saya itu. Kan nggak bagus. Namanya keluarga itu ya harus guyub rukun. Ya, jadi nggak harus atau keluarganya yang merasa bodoh, merasa goblok itu terus semuanya gembledek kayak duit menang, gembledek kayak duit menang, tidak. Itu kan tidak bagus juga toh. Benar juga teman saya itu. Jadi kepengennya itu ya toh itu salah satunya lah mungkin ya toh saling membantu ya kan untuk berbagi ya kan. Namanya membantu berbagi itu banyak, nggak hanya duit bayi ya kan, semua ilmu juga bisa, tenaga juga bisa, pikiran juga bisa, ya kan, semampunya apa yang kita mampu, kan begitu. Oke, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya toh. Pertanyaan saya, ya toh mewakili teman saya tunggu jawabannya kepada semua yang melihat video kami ataupun video saya, ya kan, akan hal itu. Satu poin dalam kurung, ya kan. Gimana dalilnya, hadisnya, seseorang itu tahu ilmu agama, tapi ya toh, dia itu tidak bisa menerapkan ke keluarganya, tapi dia bisa menerapkan ke seluruh jamaah, ke seluruh umat. Bahkan pendereknya itu banyak jutaan, ya kan. Iso ngomongi wong tapi gak iso ngomongi keluarganya dewi. Nah, ini keluarganya nuntut kan begitu dalam arti pengen guyub rukun saling berbagi. Jadi berbagi nggak hanya duit tok, berbagi secara di tenaga ya tenaga, materi ya materi, pikiran ya pikiran, solusi ya solusi dan lain-lain lah. Nah, itu mungkin saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.